Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Amrin, mahasiswa program studi Sarjana Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan materi yang berjudul efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, tinjauan hukum di era digital. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang cerah ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, sempat, iman dan Islam, sehingga kita mampu untuk melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan tetap dan selalu menjadi umat hingga hari kiamat kelak, serta mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini telah beralih ke sistem digital, mulai dari komunitas pendidikan, perbankan, pelayanan publik, hingga kegiatan perdagangan. Dan salah satu perubahan yang paling terasa adalah meningkatnya aktivitas jual beli melalui internet atau yang lebih dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce. Nah, melalui e-commerce, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan hanya dengan menggunakan telepon genggam atau handphone, tanpa harus datang langsung ke toko. Barang yang diinginkan dapat dipilih, dapat diraih, dibayar secara elektronik, dan dikirim ke rumah dalam waktu yang relatif singkat, 2-3 hari. Kemudahan tersebut menjadikan perdagangan elektronik berkembang sangat pesat di Indonesia. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, TikTok Shop, dan berbagai platform lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan sudah biasa normalisasi untuk digunakan. Perdagangan digital memberikan banyak keuntungan, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sedangkan konsumen memperoleh kemudahan dalam memilih produk, membandingkan harga, serta melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi elektronik. Beberapa contoh permasalahan yang sering terjadi, diantaranya barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, produk palsu yang dijual sebagai barang asli, barang yang cacat, keterlambatan pengiriman, penolakan pengembalian dana atau refund, penyalahgunaan data pribadi, hingga penipuan yang dilakukan melalui toko online fiktif. Dalam beberapa kasus, konsumen mengalami kesulitan untuk memperoleh ganti rugi karena pelaku usaha sulit dihubungi karena jarak yang jauh dan melalui online. Identitas penjual tidak jelas atau transaksi dilakukan melalui platform digital yang melibatkan berbagai pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang agar hak-hak konsumen tetap terlindungi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, keberadaan hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam menciptakan perdagangan digital yang aman, adil, dan hukum bagi seluruh masyarakat. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Indonesia
sebenarnya telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hukum konsumen. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu, transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai kegiatan perdagangan digital. Meskipun demikian, namun masih banyak tantangan dalam penerapannya. Perkembangan teknologi berlangsung secara sangat cepat, sedangkan penyesuaian regulasi seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat. Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat juga masih beragam, sehingga tidak semua konsumen memahami hak-hak mereka ketika melakukan transaksi secara elektronik. Nah, oleh karena itu, melalui presentasi ini saya ingin membahas bagaimana elektronik perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta belahan dunia manapun, bagaimana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen di era digital ini. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian perlindungan konsumen dan e-commerce. Yang kedua, menjelaskan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Yang ketiga, membahas contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Dan yang kelima, menganalisis efektivitas penerapan hukum perlindungan konsumen di era digital. Serta yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghadapi perkembangan teknologi. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita dapat memahami bahwa perlindungan konsumen bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi pelaku usaha, penyedia platform digital, dan masyarakat sebagai konsumen. Semakin berkembang teknologi, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem hukum yang mampu melindungi hak-hak masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan transaksi elektronik dapat berlangsung secara aman, jujur, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Untuk memudahkan pembahasan, presentasi ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen dan e-commerce. Yang kedua, saya akan membahas dasar hukum serta hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga, saya akan menganalisis berbagai bentuk pelanggaran hak konsumen beserta contoh kasus nyata di Indonesia. Yang keempat, saya akan membahas tentang tantangan perlindungan konsumen di era digital. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan beserta rekomendasi. Baiklah, selanjutnya marilah kita masuk pembahasan mengenai pengertian perlindungan konsumen serta dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen, pengertian e-commerce, dasar hukum yang mengaturnya di Indonesia, asas-asas perlindungan konsumen, serta hak kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang berbentuk bertujuan memberikan kepastian hukum kepada konsumen agar hak-haknya terlindungi dalam memperoleh barang maupun jasa. Di Indonesia, pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap masyarakat yang membeli barang maupun menggunakan jasa memperoleh perlakuan yang adil, aman, serta tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen
juga bertujuan menciptakan keseimbangan antar kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku, sehingga tercipta kegiatan perdagangan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, e-commerce atau perdagangan elektronik merupakan kegiatan jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Berbeda dengan transaksi konvensional, dalam transaksi elektronik para pihak tidak harus bertemu secara langsung, melainkan secara daring atau secara online. Seluruh proses transaksi mulai dari promosi, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Perkembangan e-commerce telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masyarakat kini dapat membeli berbagai kebutuhan hanya melalui aplikasi pada telepon genggamnya. Namun di sisi lain, transaksi elektronik juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan transaksi secara langsung, karena konsumen tidak dapat melihat kondisi barang secara fisik sebelum melakukan pembayaran. Apakah produk tersebut benar-benar asli, tidak ada cacat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi semakin penting. Terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini merupakan dasar utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum terhadap seluruh transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet. Di dalamnya diatur mengenai keabsahan transaksi elektronik, alat buku elektronik, perlindungan data, serta tanggung jawab para pihak dalam melakukan transaksi digital. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perdagangan melalui platform digital, kewajiban pelaku usaha, perlindungan konsumen, mekanisme pembayaran, serta penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik. Yang keempat, berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta pengawasan terhadap perdagangan digital. Nah, keseluruhan regulasi tersebut saling melengkapi agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum ketika melakukan transaksi secara digital atau secara elektronik. Asas-asas perlindungan konsumennya di dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa. Yang pertama, asas manfaat tentunya. Asas ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen maupun pelaku usaha. Yang kedua, asas keadilan. Asas ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melakukan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha harus berada pada posisi yang seimbang. Pelaku usaha tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk merugikan konsumen, dan sebaliknya konsumen juga harus melakukan kewajibannya dengan etikat yang baik. Yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Setiap barang maupun jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar keamanan sehingga tidak membahayakan kesehatan maupun keselamatan masyarakat. Yang kelima, asas kepastian hukum. Nah, asas ini memberikan jaminan bahwa seluruh hak dan kewajiban dari para pihak dapat ditegakkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki rasa aman
dalam melakukan transaksi. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan berbagai hak kepada konsumen. Di antaranya hak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang tanpa ditutupi. Hak memiliki barang atau jasa sesuai kebutuhan yang telah mereka bayar. Hak menyampaikan keluhan apabila mengalami kerugian atau cacat pada produk yang dibeli. Hak memperoleh advokasi dan penyelesaian sengketa. Hak memperoleh ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat sebagai konsumen. Lantas apa kewajiban konsumennya? Selain memiliki hak, konsumen juga mempunyai kewajiban. Di antaranya adalah mengikuti petunjuk penggunaan barang, beretikat baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai harga yang telah disepakati, mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan, karena yang demikian hubungan hukum antar konsumen dan pelaku usaha menjadi seimbang. Lalu apa hak pelaku usaha? Pelaku usaha juga memperoleh perlindungan hukum. Tentunya, mereka berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan, berhak memperoleh perlindungan dari konsumen yang bertindak tidak jujur, tidak mau bayar misalnya setelah barang dikirim melalui COD. Berhak melakukan pembelaan apabila terjadi sengketa, serta berhak memperoleh rehabilitas nama baik apabila terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang sangat penting tentunya. Pelaku usaha wajib beretikat baik dalam menjalankan usahanya, wajib memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai barang yang dijual. Kalau asli, bilang asli. Kalau palsu, harus diterterakan di penjualan. Wajib menjamin mutu barang tersebut. Wajib memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, serta wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang dijual ternyata menimbulkan kerugian. Kewajiban-kewajiban inilah yang menjadi dasar terciptanya hubungan perdagangan yang sehat. Menurut AZ Nasution, perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen. Sementara itu, Siddhartha berpendapat bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan suatu sistem perdagangan tidak hanya diukur dari besarnya transaksi, tetapi juga dari tingkat perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perdagangan digital. Semakin maju teknologi, semakin besar pula kebutuhan terhadap kepastian hukum bagi masyarakat. Sebenarnya Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang cukup lengkap. Namun yang menjadi persoalan bukan hanya untuk keberadaan aturan hukumnya, melainkan bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik yang sering dilanggar oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya saya akan membahas berbagai kasus nyata perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran, serta mengkaji efektivitas penerapan hukum perlindungan konsumen di era digital ini. Bapak Ibu dosen dan yang saya hormati, setelah membahas pengertian dasar hukum, asas, hak, dan kewajiban dalam perlindungan konsumen, selanjutnya saya akan membahas bagaimana penerapan
hukum tersebut dalam praktik, khususnya dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Perkembangan perdagangan digital telah memberikan kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Berbagai sengketa yang terjadi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang telah dibuat dengan pelaksanaannya di lapangan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, terhadap beberapa bentuk pelanggaran yang paling sering dialami oleh konsumen dengan transaksi elektronik, pertama yaitu barang tidak sesuai deskripsi. Ini yang paling sering terjadi. Kasus ini sebagai contoh, pelaku usaha menampilkan foto produk yang berkualitas tinggi, namun ketika barang diterima ternyata kualitasnya jauh berbeda. Hal tersebut terjadi karena pelaku usaha biasanya mengandalkan foto atau video yang dibuat oleh AI. Ada pula konsumen yang membeli pakaian dengan ukuran tertentu, tetapi yang dikirim memiliki ukuran yang berbeda, kebesaran, kekecilan, dan lain sebagainya. Dalam perspektif hukum, tindakan tersebut melanggar kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar. Mereka dianggap tidak jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Konsumen berhak memperoleh barang sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat transaksi. Contoh yang kedua, penjualan produk yang palsu. Permasalahan ini yang sering terjadi juga. Penjualan barang palsu dengan mengatasnamakan merek terkenal, produk kosmetik, tas, sepatu, pakaian, bahkan telepon genggam seringkali dipasarkan sebagai barang asli, padahal merupakan produk yang tiruan atau palsu. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan konsumen dari sisi ekonomi, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan apabila produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan. Pelaku usaha yang melakukan tindakan demikian dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penyalahgunaan data pribadi. Di era digital ini, data pribadi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ketika konsumen melakukan transaksi elektronik, mereka biasanya memberikan berbagai informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, bahkan ada yang meminta nomor NIK dan nomor rekening bank. Apabila data tersebut disalahgunakan atau diperjualbelikan tanpa persetujuan pemiliknya, maka hak konsumen telah dilanggar. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian yang sangat penting dalam perlindungan konsumen modern. Yang keempat, penipuan melalui toko online. Kasus penipuan juga masih sering terjadi. Sebagai contoh, terdapat pelaku yang membuka toko online dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Setelah konsumen melakukan pembayaran, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirim, bahkan akun penjual menghilang. Kasus seperti ini tidak hanya melanggar hukum perlindungan konsumen, tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Yang kelima, penolakan refund atau pengembalian dana. Ini juga sering terjadi. Dalam praktek perdagangan elektronik, tidak jarang konsumen mengalami kesulitan ketika ingin mengajukan pengembalian barang atau meminta pengembalian dana, pengembalian uang mereka yang telah dibayarkan. Sebagian pelaku usaha menolak permintaan tersebut meskipun barang yang dikirim terbukti cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Padahal konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila pengalaman kerugian akibat kesalahan pelaku usaha. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, saya akan menyampaikan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, ada produk tidak sesuai deskripsi, yang kasus ini merupakan sengketa yang paling banyak terjadi pada berbagai marketplace.
Sebagai contoh, konsumen membeli telepon genggam dengan spek atau spesifikasi tertentu yang speknya tinggi, namun setelah barang diterima ternyata spesifikasinya berada dengan yang tercantum di dalam iklan tidak sama. Dalam kasus seperti ini, konsumen berhak meminta pengembalian dana, penukaran barang, atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang kedua, produk kosmetik ilegal. Indonesia pernah menemukan berbagai produk kosmetik yang dijual secara daring tanpa izin edar. Produk tersebut dipasarkan melalui media sosial maupun marketplace dengan harga murah sehingga menarik minat masyarakat. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, sebagian produk mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap perdagangan elektronik serta perlunya konsumen memastikan bahwa produk yang dibeli telah memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan. Contoh yang ketiga, kebocoran data konsumen. Meski jarang, beberapa tahun terakhir di Indonesia mengalami jumlah kasus kebocoran data pribadi yang berdampak pada jutaan pengguna layanan digital. Walaupun tidak seluruhnya berasal dari marketplace, kejadian tersebut menunjukkan bahwa keamanan data konsumen merupakan isu yang sangat penting. Apabila data pribadi tidak dikelola dengan baik, konsumen dapat menjadi korban penipuan, pencurian identitas, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Karena itu, penyalahgunaan sistem elektronik wajib menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai untuk melindungi data para pengguna. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, menurut analisis saya, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap dalam melindungi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar mengenai hak dan kewajiban para pihak. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur keabsahan transaksi elektronik. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 memberikan pengaturan khusus mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih mendapat berbagai kendala. Pertama, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak sebagai konsumen. Yang kedua, masih banyak terdapat pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi. Yang keempat, transaksi digital sering melibatkan pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia, sehingga penegakan hukumnya menjadi agak lebih sulit. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di era digital, menurut saya terdapat berbagai langkah yang perlu dilakukan. Saya ulangi lagi, pertama, pemerintah harus terus memperkuat pengawasan terhadap perdagangan elektronik. Yang kedua, marketplace harus meningkatkan sistem verifikasi terhadap identitas penjual sehingga dapat mengurangi praktik penipuan online. Yang ketiga, pelaku usaha harus menjalankan usahanya dengan etikat baik serta memberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Yang keempat, masyarakat perlu meningkatkan literasi agar lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi secara online. Yang kelima, penyelesaian sengketa konsumen harus dibuat lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dari berbagai contoh tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan perdagangan digital memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya risiko pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus terus berkembang, mengikuti perkembangan teknologi agar mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum,
dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, pada bagian terakhir, saya akan menyampaikan analisis terakhir, kesimpulan, rekomendasi, dan penutup dari presentasi ini. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, setelah mempelajari berbagai aspek mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, saya berpendapat bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Aktivitas jual beli yang menjadi lebih cepat, efisien, praktis, dan mampu menjangkau wilayah yang lebih luas dibandingkan perdagangan secara konvensional. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan hukum yang tidak sederhana. Kemudian transaksi digital sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, menjual barang palsu, memberikan informasi yang menyesatkan, hingga menyalahgunakan data pribadi konsumen. Menurut saya, permasalahan utama saat ini bukan terletak pada kurangnya peraturan perundang-undangan. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang cukup lengkap, mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana seluruh aturan tersebut benar-benar diterapkan secara efektif. Selain itu, pelaku usaha juga harus meningkatkan pertanggungjawabannya dalam menjalankan kegiatan usaha. Kejujuran dalam memberikan informasi mengenai barang dan jasa merupakan fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan konsumen. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peran yang penting. Konsumen harus menjadi lebih cerdas, lebih teliti, dan lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi melalui internet. Dengan meningkatkan literasi digital, risiko terjadinya penipuan dapat diminimalkan. Menurut saya, perlindungan konsumen yang efektif hanya dapat terwujud apabila pemerintah, pelaku usaha, penyelenggara digital, dan masyarakat sama-sama menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, perkembangan e-commerce telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Yang kedua, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi konsumen, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Yang ketiga, sebagai bentuk pelanggaran seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, penjualan produk palsu, penyalahgunaan data pribadi, penipuan daring, dan penolakan pengembalian dana yang masih menjadi tantangan dalam perdagangan digital. Yang keempat, efektivitas perlindungan konsumen tidak hanya tergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum, integritas pelaku usaha, tanggung jawab penyelenggara platform digital, serta tingkat kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Dengan kata lain, perlindungan konsumen di era digital harus terus diperkuat agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah harus terus melakukan pembaruan regulasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital yang sangat cepat ini. Yang kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi dalam menangani sengketa transaksi elektronik, termasuk memahami bukti digital dan mekanisme perdagangan berbasis internet. Jangan sampai aparat
juga ikut tertipu oleh pelaku yang demikian. Yang ketiga, penyelenggaraan marketplace harus memperkuat sistem verifikasi identifikasi penjual, meningkatkan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan, serta menyediakan mekanisme penyelenggaraan sengketa yang cepat dan mudah diakses oleh konsumen. Kemudian, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital sehingga mampu menganalisis potensi penipuan, memahami hak-haknya sebagai konsumen, serta lebih bijak dalam melakukan transaksi secara daring. Apabila seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, saya yakin perdagangan digital di Indonesia akan berkembang secara sehat atau aman dan memberikan manfaat yang besar sebesar-besarnya bagi masyarakat. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dun wa qalamun wa mayashturun wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.